Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Nur Fazrianti. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas di kelas A dengan NIM 410332322000028. Di sini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang 3 poin. Poin pertama yaitu teori evolusi menurut Lamarck. Kemudian poin kedua yaitu proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada peranan manusia sebagai perusak lingkungan. Teori evolusi Lamarck yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829 menyatakan 2 gagasan utama. Gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Melalui gagasannya ini, ia menganggap bahwasanya bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan anggota tubuh yang jarang digunakan. Sementara, untuk anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Pada gagasan yang kedua dari teori evolusi Lamarck ini berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh oleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pewarisan sifat atau ciri-ciri inilah yang memodifikasi organisme yang diperolehnya selama masa hidupnya. Contohnya, ada jerapah yang disebut sebagai berleher pendek. Tetapi karena lehernya yang terus-menerus menjulur untuk mendapatkan daun di pohon yang tinggi, maka leher jerapah mulai menjadi panjang. Nah, leher jerapah yang panjang inilah yang diwariskan ke semua keturunannya. Selanjutnya yaitu proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami dan beliau adalah asyadiqul masyduq atau orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau bersatunya sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah yaitu segumpal darah, dan kemudian menjadi mudghah yaitu segumpal daging. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim, dan kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12-14. Poin ketiga membahas tentang peranan manusia sebagai perusak lingkungan. Populasi dunia sedang berkembang sekitar 1,5% setiap tahunnya, dan secara kasar bertambah sekitar 90 juta orang di dunia ini setiap tahunnya. Pada tahun 1990, populasi dunia telah berjumlah sekitar 5,3 miliar. Nah, kenaikan angka ini banyaknya itu diterima dari negara-negara berkembang, seperti contoh Indonesia, Afrika, dan lain-lain sebagainya. Ini menyebabkan kebutuhan manusia akan sumber daya alam itu semakin besar tentunya. Nah, tangan-tangan kotor manusia ini dengan mudahnya itu merusak alam. Selain itu, beberapa perusakan juga terjadi karena egoisme. Nah, beberapa pembuat keputusan juga merusak lingkungan hidup karena mereka tidak akan ambil pusing dengan generasi masa depan. Walau bagaimanapun, kita harus percaya bahwasanya banyak degradasi yang dapat dilacak pada kualitas yang buruk dari keputusan yang dibuat oleh individu tanpa perhatian pada suatu pengaruh parasitik terhadap lingkungan hidup. Aku mengambil satu contoh dari peranan manusia sebagai perusak lingkungan, di mana banyak banget terjadi penebangan hutan secara liar atau illegal logging yang menyebabkan bencana alam.
seperti longsor, banjir, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manusia sebagai perusak lingkungan. Presentasikan mengenai teori evolusi Darwin. Charles Robert Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern. Teori tentang evolusi merupakan pengamatannya ketika berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengemukakan teori evolusi lewat buku berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku tersebut diterbitkan pada 24 November 1859. Ada dua teori yang ada di dalam buku Darwin, yakni spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Lalu seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. August Weismann. Pada teori August Weismann bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen sel kelamin. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik. Weismann membuktikan teorinya dengan memakai tikus, di mana mengawinkan dua tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Selanjutnya, anak-anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya, anak-anak tikus berekor. Dia melakukan percobaan tersebut hingga 21 generasi tikus dan hasilnya sama. Manusia makhluk perampok. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam, ditambah lagi manusia yang memiliki ego konsumtif yang besar. Sehingga ekosistem yang dieksploitasi oleh manusia secara berlebihan menyebabkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungannya. Berbagai hal bisa kita lihat, misalnya adanya penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia secara ilegal sehingga hutan menjadi gundul yang kemudian menyebabkan erosi dan banjir. Ditambah lagi penangkapan hewan langka yang sangat terbatas jumlahnya sehingga habitat populasi akan punah. Kemudian dari sektor pertambangan yang menjadi faktor utama kerusakan lingkungan, manusia dengan menggunakan alat-alat yang modern melakukan eksploitasi secara berlebihan, ditambah lagi tidak adanya reklamasi yang dilakukan pasca penambangan sehingga dampak negatif akan terjadi sangat besar. Disinilah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk perampok dan perusak dikarenakan ego konsumtif yang sangat besar tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukannya. Teori mutasi diajukan oleh ahli botani Belanda Hugo de Vries pada tahun 1901. Gagasan ini mirip dengan Darwinisme, kecuali de Vries menyarankan spesies baru diciptakan oleh mutasi satu kali dan bukannya perubahan bertahap seperti yang diusulkan teori evolusi Darwin. De Vries percaya mutasi itu random, sementara Darwin mengusulkan mereka disengaja. De Vries berpikir spesies baru hanya bisa dibuat saat beberapa keturunan memiliki mutasi acak yang sama. Namun, dia menambahkan mutasi pada keturunan tunggal bisa menghasilkan spesies baru dalam kasus langka. Teori mutasi De Vries gagal menggantikan Darwinisme. Dia dikritik karena beberapa alasan termasuk fakta dia tidak menjelaskan peran alam dalam evolusi. Teori Hugo de Vries juga mengatakan evolusi tidak dapat berlangsung hanya karena seleksi alam saja, tetapi juga diperlukan penyesuaian. Mutasi adalah perubahan spesies secara drastis karena terjadinya perubahan gen atau kromosom. Kromosom dan gen adalah bagian sel makhluk hidup yang menurunkan warisan sifat dari induk kepada keturunannya. Manusia sebagai makhluk pembuat alat. Dengan kemampuan penelaran yang besar, manusia mampu membuat alat perkakas. Tidak seperti hewan yang menggunakan alat seperti ranting-ranting kayu yang dipatahkan. Sedangkan manusia yang bisa membuat dan menggunakan alat serta dapat mengolahnya menjadi alat yang berguna dan berkembang. Contohnya, ditemukannya api. Ketika itu, manusia bisa memanfaatkan kayu dan batu untuk menghasilkan api. Awalnya, api hanya untuk keperluan penghangat tubuh atau keperluan rumah tangga.
membakar hutan dalam rangka memperluas tempat hidupnya, menghilangkan vegetasi yang tua diganti dengan menjadi yang muda, dan sebagainya. Ada juga alat-alat pertanian yang berkembang dari tingkat penamaan menjadi mesin-mesin modern yang dapat mengolah tanah yang jauh lebih luas. Dengan demikian, terbentuklah ekosistem buatan manusia. Manusia penyebabnya evolusi. Evolusi berlangsung alamiah dan berlangsung lama. Namun, perusakan alam oleh manusia, baik sengaja ataupun tidak disengaja, akan mempercepat evolusi organik. Jumlah organisme menurun atau berkurang, bahkan punah. Dengan cara apa manusia mempercepat evolusi? Yaitu dengan membudidayakan hewan, tumbuhan dengan cara berlebihan, menciptakan habitat baru serta penyebaran hewan dan tumbuhan. Kemudian, manusia juga mendistribusikan hewan dan tumbuhan baru tersebut ke wilayah yang pada awalnya tidak ada organisme tersebut. Manusia sebagai makhluk pengotor. Kita lihat, hewan membuang kotoran berupa feces yang dapat diuraikan untuk didaur ulang karena terdiri dari zat organik. Sedangkan manusia, kotoran manusia selain feces juga membuang kotoran zat organik lainnya yang mengurainya sangat lama, bahkan zat beracun. Manusia sebagai makhluk pengotor memanfaatkan alam dengan mengambil kekayaan alam, tidak melakukan pemeliharaan, pemanfaatan yang berlebihan, akhirnya menyebabkan kerusakan. Contohnya, sampah yang bertumpuk, membuang segala macam kotoran dan sampah ke sungai, penebangan hutan secara liar, dan pembakaran hutan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.